Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya enggak ini kadang? Iya Pak, denger Pak. Oh iya. Oke. Jadi kali ini materi yang terakhir ya mengenai IT Strategy Plan. Tugas yang minggu kemarin. Siapa yang mau menampilkan tugasnya? Yang belum pernah. Yuk, masih ada ini loh. Ada beberapa yang belum pernah ini menunjukkan tugasnya itu. Minggu kemarin siapa? Vina ya? Minggu kemarin siapa? Cuman minggu kemarin itu siapa yang presentasi? Ya, halo? Vina Oh, sama Vina sama Puput, Pak. Puput. Ya, ayo, yang lain yang belum, ayo. Yang belum berarti ada Zikron itu belum ya kayaknya ya. Zikron. Irfan sudah ya, Van ya? Sudah Pak. Ya, Zikron. Ayo, Zikron kayaknya belum itu. Sama Alvan itu juga belum. Alvin itu juga belum. Ya. Prada itu ada itu belum. Prada itu angkatan 2016 itu apa ada ini? Ya, siapa ini yang mau menunjukkan tugasnya? Zikron. Mikir Aisyah. Pakai pakai laptop atau pakai HP? Kalau pakai laptop, kalau biasanya ada yang dua itu ya. Anunya dua apa? Satu speaker sendiri, satu mikrofon sendiri ya, harus dua itu. Laptop yang lama, lalu laptop yang ya ini bisa nggak Pak? ya, bisa. Nah, dan Nang di nang omah pernah tidak? omah Apa? wong. Oh, omah wong, omah maratuwa. Langsung Pak ini Pak. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. saya Zikron Aulanas ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu IT Strategic Planning Methodology. Proses organisasi untuk menentukan strategi atau arahnya dan membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya guna mengejar strategi ini. Sasaran pentingnya perencanaan strategis, langkah-langkah yang terlibat dalam mengembangkan rencana strategis tetap kompetitif. Perumusan strategi, proses menentukan sebuah strategi baru. Manajer menghasilkan sasaran baru dan menciptakan strategi pencapaiannya. Kemudian perencanaan strategi, proses menentukan bagaimana cara mengimplementasikan strategi-strategi. Sasaran dan strategi dianggap sebuah berian dan mengembangkan program untuk melaksanakan strategi dan mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Kapan tujuan akan tercapai? Sebuah proses perencanaan strategi biasanya memakan waktu dari 1 bulan sampai 3 bulan untuk menyelesaikannya. Tujuan langkah panjang, tujuan langkah pendek, 90 hari pemeriksaan ganda. Kemudian ini untuk tabel atau bagian IT Strategic Planning. Yang pertama, charter, kesempatan bagi perusahaan
menyempurnakan ruang lingkup proyek dan faktor penentu keberhasilan serta menuangkannya dalam bentuk charter proyek tertulis. Apa definisi sukses untuk proyek? Siapa yang harus diwawancarai? Bagaimana jadwal dan format lokakarya yang optimal? Di mana sebaiknya perusahaan menempatkan fokus utama pada mereka. Kemudian interview, wawancara yang terstruktur dan menyelidik yang dilakukan dengan berbagai elemen pendukung sistem kesehatan. Panduan wawancara disiapkan sebelumnya dan didistribusikan. Wawancara bersifat rahasia dengan hasil take away yang dikumpulkan dengan tanggapan wawancara lainnya. Sejumlah besar wawancara membawa lebih banyak orang ke dalam proses dan menghasilkan lebih banyak dukungan dari rencana yang dihasilkan. Benchmarking membawa bukti empiris ke dalam perencanaan dibandingkan dengan rekan-rekannya. Seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai, berapa biaya yang dikeluarkan sistem untuk IT, seberapa besar IS departemen, eksternal driver, tren industri, peraturan pemerintah, dan kekuatan lain yang mendorong proses pengambilan keputusan sistem dieksplorasi sepenuhnya. Ukuran lingkungan sebagaimana adanya didokumentasikan untuk memastikan pemahaman bersama tentang keadaan saat ini dan sebagai masukan ke dalam analisis kesenjangan. Educational workshop, sesi pendidikan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi latar belakang yang cukup untuk berpartisipasi penuh dalam proses perencanaan. Future state and gap analysis, di mana sistem kesehatan ingin berada dalam 3-5 tahun. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diinginkan ini? Yang pertama, IT government, jenis struktur tata kelola IT apa yang melayani sistem kesehatan secara optimal. Yang kedua, clinic transformation, bagaimana proses klinis akan dioptimalkan dan sepenuhnya memanfaatkan potensi sistem. Yang ketiga, physical alignment, apakah sistem kesehatan dan dokter memiliki kesamaan visi untuk penggunaan IT di sistem. Kemudian meaningful use, apakah roadmap sudah jelas dan tidak ambigu dengan komitmen pada tanggal pencapaian. Kemudian infrastruktur, apakah jaringan server, meja layanan, kemampuan pelatihan, dan komponen infrastruktur lainnya telah berukuran tepat untuk mengakomodasi peningkatan IS permintaan pelanggan, misalnya pengguna dokter. Kemudian konsensus workshop, sesi kerja difasilitasi dan terfokus dengan kepemimpinan senior untuk meninjau draft rekomendasi dan membuat keputusan arah kunci. Kemudian opportunity validation, setelah lokakarya eksekutif di mana model peluang yang sederhana diperiksa, peluang yang dipilih diteliti dan ditentukan lebih lanjut. Kemudian opportunity benefit atau prioritization, manfaat diartikulasikan dengan jelas untuk setiap peluang kemudian diprioritaskan. Kemudian implementation planning, peluang dan inisiatif yang digerakkan untuk peraturan, misalnya UP, dikemas dalam proyek dan ditempatkan pada garis waktu utama. Sekian dari saya. Oke, sudah Mas. Ya, Pak. Baik, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau
menyampaikan selain Mas Zikron yang belum? Mungkin berbeda. Ada enggak? Ya, Alvin, silahkan Vin. Di share screen. Tes. Sudah tampil, Pak? Ya, di landscape HP ini. Oke. Sudah, Pak? Ya, Oke. Saya mulai, Pak. yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan model perencanaan SITI dengan IT Strategic Planning Methodology. IT Strategic Planning. IT Strategic Planning adalah kebijakan strategis yang berkaitan dengan penerapan dan pengembangan teknologi informasi atau TI di suatu organisasi. Revisi dan misi tersebut dengan adanya kerangka waktu. Yang ketiga, program, aktivitas, dan outputnya. Yang keempat, budgeting dan atau proses pendanaan. Manfaat IT Strategic Planning. Yang pertama, menyediakan manajemen yang efektif dan kritis terhadap aset yang mahal dari sebuah organisasi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara bisnis dan organisasi. Yang ketiga, menghubungkan IT arah ke arah bisnis. Yang keempat, perencanaan arus informasi dan proses. Yang kelima, efisiensi dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya TI. Dan yang keenam, mengurangi waktu dan biaya siklus hidup TI. Tipe IT Strategic Planning yang pertama, Information System Strategy. Ini berfokus pada sistem atau aplikasi bisnis TI dan terutama berkaitan dengan menyelaraskan kebutuhan bisnis untuk memperoleh keuntungan strategis. Yang kedua, Information Technology Strategy, berkaitan dengan kebijakan teknologi termasuk arsitektur, standar teknis, tingkat keamanan, dan risiko sikap. Yang ketiga, Information Management Strategy, berkaitan dengan peran dan struktur untuk manajemen information system dan information teknologi dan berfokus pada isu-isu seperti hubungan antara spesialis dan pengguna, tanggung jawab manajemen, pengukuran kinerja proses, dan kontrol manajemen. Membangun IT Strategic Planning, proses memutuskan sasaran organisasi SITI dan mengidentifikasikan aplikasi SITI potensial yang harus diimplementasikan oleh organisasi secara keseluruhan dari leader dan SETI. Proses identifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer untuk diselaraskan dengan strategi perusahaan dan memiliki kemampuan untuk menciptakan keunggulan atas para pesaing. Tipe IT Strategic Planning yang pertama, Information System Strategy, yang berfokus pada sistem atau aplikasi bisnis TI dan berkaitan. Maaf, sebentar. Sasaran umum IT Strategic Planning. Yang pertama, penyelarasan SITI dengan bisnis guna mengidentifikasikan di mana SITI memberikan kontribusi paling benar dan penentuan prioritas investasi.
Yang kedua, memperoleh keunggulan kompetitif dari peluang bisnis yang diciptakan dengan memanfaatkan SITI. Yang ketiga, membangun infrastruktur masa depan yang fleksibel dan hemat biaya. Yang keempat, memperkuat sumber daya dan kompetensi dalam memanfaatkan SITI dengan sukses di organisasi. Selanjutnya, metodologi perencanaan. Fase pertama, Development of IT Vision. TI harus mendukung tujuan bisnis perusahaan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi strategi bisnis dan dengan memiliki sebuah penghargaan terhadap strategi bisnis TI menentukan visi organisasi. Visi TI juga harus disertai oleh kendala dan keterbatasannya dan juga harus didorong oleh filsafat organisasi. Menggunakan alat-alat dan pengetahuan industri untuk melihat bagaimana TI dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan bagi organisasi. Fase kedua, understanding the current business, mengidentifikasi proses penting dalam organisasi. Hal yang perlu dipahami adalah yang pertama, bisnis proses berkaitan dengan hubungan antara proses-proses, waktu eksekusi rata-rata dari setiap proses, jumlah peserta yang terlibat dari setiap proses, tersedia dukungan teknologi, kegiatan utama, dan input dan output informasi dari masing-masing kegiatan. Yang kedua, organisasi dan manajemen, departemen terkait dengan tujuan, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya TI, serta hubungan dan kerjasama antar unit dalam dan di luar. Yang ketiga, IT application, berkaitan dengan keterbatasan sistem informasi yang ada, biaya setiap aplikasi TI, metode pengembangan, in-house atau outsource, nama dan fungsi dari setiap modul, cangkupan dan batasan-batasan dan batas-batas dari proses bisnis yang didukung oleh masing-masing aplikasi dan antarmuka di antara mereka yang terintegrasi dalam aplikasi. Teknikal arsitektur berkaitan dengan infrastruktur TI saat ini, platform, database, dan jaringan. Fase ketiga, Strategic Information System Planning, terdiri dari 3 bidang utama. Yang pertama, Application Architecture Strategic Planning, terdiri dari kumpulan aplikasi IT dibeli atau dibangun yang memberikan proses bisnis dan teknologi yang mengintegrasikan berbagai aplikasi dan link mereka dengan model data yang koheren. Technical Architecture Planning, yaitu arsitektur teknis yaitu fondasi arsitektur aplikasi yang dibangun. Aplikasi teknis harus lebih didekomposisi menjadi lapisan seperti sistem aplikasi, database, layanan IT, jaringan, dan platform. Yang ketiga, Organizational Strategic Planning. Organisasi arsitektur adalah komponen yang tersisa, yang penting tetapi sering diabaikan dalam praktek. Arsitektur organisasi mengacu pada struktur organisasi TI, serta serangkaian proses manajemen atau tata kelola aturan. Dan fase keempat, Deliver of Final Report. Hasil dari semua fase dikonsolidasi menjadi laporan akhir yang resmi, dokumen strategis, dan rencana operasional untuk pengembangan TI. Laporan dialamatkan pada beberapa bidang. Yang pertama, Business Strategy and IT Drivers, IT Vision and Mission, Application Architecture Strategy, terdiri dari Potential List of Application, the Priority of this Application, dan Recommendation of Development Alternative, Outsourcing atau In-house, Technical Infrastructure Strategy, dan IT Organization and Management Strategy. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alvin. Ada pertanyaan? Ya, cukup lengkap ya dari punya Mas Alvin. Ada enggak? Atau ada lagi yang mau menunjukkan, yang merasa belum? Ada enggak? Sudah, Afan belum? Afan hadir enggak nih? Afan enggak hadir ya? Nggak ada, Pak. Oh ya. Ya. Ya sudah, kalau enggak ada berarti nanti materi sing anu tak upload di landing ya, materi lengkap.
ini belum lupa saya upload tadi. Ya, kemudian untuk ini kan terakhir ya, materi terakhir, nanti ada di situ ada tugas akhir ya, membuat draft artikel. Jadi bikin draft artikel saja. Jadi sebentar tak buka. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak, Kelihatan apa? presentasinya, Oh, ini deh. meet-nya. Nah, ini sing pojok dhewe iki ra tau ngaktif kamera lho. Nah, ini tugasnya ya. Jadi tolong nanti buat draft artikel ilmiah atau draft artikel untuk jurnal. Minimal ya nanti judul, kalau dulu pernah membuat laporan kerja praktek ya, coba nanti laporan kerja praktek dengan itu dibuat draft artikel ilmiah. Atau kalau tidak ya syukur-syukur mengenai perencanaan strategis SI atau TI, atau kalau tidak ya tentang perancangan sistem informasi, atau minimal judul laporan kerja praktek lah ya. Nanti dibuat draft artikel ilmiah untuk latihan membuat draft artikel ilmiah. Nanti di situ ada template-nya, silahkan di-download template jurnalnya dan contoh artikelnya, bisa di di-download. Kemudian ini jangan dijadikan beban, jadi untuk latihan menulis, karena nanti pas akhir skripsi juga disuruh membuat artikel ilmiah kan ya, dari skripsi Anda itu disuruh membuat artikel ilmiah. Makanya nanti ini latihan membuat draft artikel. Syukur-syukur nanti ada yang bagus, kalau ada yang bagus nanti saya bantu untuk terbitkan di jurnal ilmiah nasional ya nanti. Tapi sebelum terbit kan harus dicek dulu ya tingkat plagiatnya ya. Seperti yang kemarin saya contohkan ya, tingkat plagiatnya itu harus di bawah 10%, itu harus dicek dulu. Setelah dicek, oke, baru nanti bisa kita kirimkan ke jurnal ke publisher atau jurnal artikel ilmiah. Karena kan untuk masuk ke sana kalau tidak dicek tingkat plagiatnya juga nanti tingkat diterimanya juga sulit ya, karena di sana pasti juga dicek ya tingkat plagiatnya berapa, harus dicek. Makanya sebelum dikirim baru dicek dulu. Ini silahkan untuk latihan membuat draft. Nanti kalau ada yang berminat untuk mau diterbitkan, saya bantu untuk saya bimbing untuk bisa sampai terbit ya, mulai dari ceknya saya bisa bantu cek tingkat plagiatnya. Kemudian nanti kalau ada tingkat plagiatnya tinggi silahkan diperbaiki, direvisi ya. Jadi nanti setelah oke, tingkat plagiatnya rendah, baru nanti bisa dikirim atau dikirim ke jurnal ilmiah. Nah, itu silahkan nanti membuat draft itu, nanti dikumpulkan pada waktu akhir ujian akhir semester. Itu latihan membuat, jadi jangan dijadikan itu memang mahasiswa akhir itu sebaiknya itu banyak membaca jurnal ya, nanti skripsi juga sama ya. Nanti skripsi itu pasti Anda harus minimal harus membaca jurnal ilmiah ya, untuk bahan menentukan Anda itu sama judul ya enggak apa-apa, tapi kan ada perbedaan di situ ya. Perbedaannya apa kan dengan membaca jurnal ilmiah. Misalkan Anda mengambil judul penelitian mengenai sistem informasi manajemen aset misalkan. Nah, itu berarti Anda harus cari jurnal ilmiah yang berbicara mengenai sistem informasi manajemen aset. Nah, dikumpulkan jurnal itu dibaca, kemudian nanti untuk pembanding. Oh, ini loh jurnal A ini berbicara manajemen aset seperti ini, saya seperti ini, bedanya kedua dan seterusnya. Itu sebagai pembanding, sebagai pembeda dari penelitian atau yang penulisan artikel yang akan Anda buat. Nah, itu nanti silahkan cari artikel-artikel di Google Scholar ya. Pernah kan ya? Cari artikel atau jurnal ilmiah di Google Scholar, cari kata kuncinya sesuai dengan judul penelitian yang akan Anda lakukan, apa judul penelitiannya. Nah, itu silahkan nanti di-download, kumpulkan banyak-banyak jurnal, dibaca, nanti dijadikan sebagai referensi atau sebagai pembanding dari penelitian yang akan Anda lakukan. Itu.
Itu jurnal apa namanya tugasnya. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak, Ya, eh, untuk yang plagiasi 10% tuh di jurnalnya atau di di jurnalnya, laporannya Pak? jurnalnya. Di Jurnalnya. jurnalnya. Ya, kalau laporan skripsi kan tidak dipublish ya. Laporan skripsi kan tidak dipublish. Berarti kan tidak Ya, perlu itu. Kalau yang dipublish itu adalah artikel jurnalnya. Berarti artikel jurnalnya itu harus memang benar-benar apa namanya? Tingkat plagiatnya harus di bawah 10%. Itu. Tapi hmm, setidaknya nanti dimulai dari laporan saja biar nanti biasanya kan kalau kita membuat jurnal itu ya didasarkan dari laporan penelitian yang kita lakukan. Jadi mestinya mulai dari laporan itu ya kita usahakan seminimal mungkin tingkat plagiatnya. Intinya seperti ini. Misalkan kita mengutip pengertian atau teori mengenai sistem informasi ya. Sistem informasi adalah ini gitu kan ya. Di sumbernya dari bukunya A ya atau Jogianto tahun berapa gitu. Nah, itu sebaiknya cara mengutipnya tidak ditulis sama persis, tetapi cara mengutipnya adalah Anda baca dulu bukunya Jogianto itu mengenai sistem informasi, dibaca sistem informasi adalah ini dibaca, setelah dibaca kemudian disimpulkan sendiri dengan kata-kata kita, tetapi tidak keluar dari tidak keluar dari pengertian yang ada dengan ditulis kembali dengan kata-kata kita. Nah itu tetapi tetap dicantumkan sumbernya dari Jogianto. Gitu. Artinya tidak menulis sama persis dengan apa yang tertulis di buku tersebut. Kalau menulis sama persis, meskipun itu ngetik sendiri itu ya sama saja dengan copy paste. Gitu Mas. berarti berarti untuk penulisan skripsi itu pakai itu ya Pak, apa eh, kutipan tidak langsung. Iya, sebaiknya semua pakai kutipan tidak langsung, jangan kutipan langsung semua. Karena kan kalau kutipan langsung semua pasti tingkat plagiatnya tinggi sekali. Ya, diusahakan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ya seperti tadi caranya dibaca dulu, kemudian dipahami, kemudian diulang ya, ditulis sendiri dengan bahasa dengan pemahaman kita, tetapi tidak keluar arti dari yang telah kita baca itu dan tetap menyantumkan sumber itu Anda mengutip itu dari mana dituliskan. Itu Mas. Ya, baik Pak, makasih. Anda dari internet pun juga sama ya. Dari internet itu juga sebaiknya jangan copy paste sama persis dengan internet. Ya, dibaca dulu, kemudian ditulis sendiri, tapi tetap nyantumkan sumbernya dari mana internetnya itu. Nah, itu untuk mengurangi tingkat plagiat ya pada nanti ingin dipublish ya di apa namanya internet. Tapi kayaknya mulai tahun ini skripsi juga ditaruh di repository. Berarti kan online gitu kan ya. Nanti tolong itu diperhatikan nanti kalau ditaruh di repository online kan berarti nanti orang bisa melihat itu. Orang bisa melihat hasil karya kita atau skripsi kita sehingga nanti kalau banyak ngutipan langsung nanti sehingga banyak sekali tingkat plagiatnya. Kalau yang dari jurnal jelas harus kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung jelas pasti sama dengan tulisan orang lain. Ya. Kalau artikel ilmiah kan nanti dipublish di tempat orang ya di jurnal ilmiah orang yang menerbitkan. Nanti harus memang tingkat plagiatnya harus dicek ya. Biar jangan sampai nanti tinggi plagiatnya sehingga nanti tidak diterima atau bermasalah dengan ini orang yang ini kutipan itu tulisan saya kenapa ditulis di sini gitu. Itu nanti dicek dulu sebelum dipublish. Dan sebaiknya tadi ya pakai kutipan tidak langsung kalau di laporan skripsi. Jadi biasakan jangan mengopi paste. Biasanya kan kita tuh ngopi ngopi paste ya dari internet atau dari dikutip itu. Itu ada pertanyaan dari siapa tadi? Fahrul Pak. Saya bentar aja tidak bisa buka ini. Ya udah saya bacakan ya Pak. Nah, ini ada nih. Skripsi berapa persen? Tadi saya katakan kalau skripsi itu kan memang tidak dipublish secara vulgar ke internet. Jadi memang tidak ada ketentuan untuk berapa persennya tingkat plagiat. Cuma nanti yang di artikel jurnal itu memang harus dicek plagiatnya, diusahakan di bawah 10%. Nah, untuk membuat itu, karena kan kita membuat artikel ilmiah itu kan dasarnya adalah dari laporan skripsi atau laporan penelitian yang kita lakukan.
Nah, daripada nanti kita harus ngolah lagi di jurnal, sebaiknya di laporan penelitian atau skripsi itu juga dilakukan apa kutipannya itu juga harus dikutipan tidak langsung, harus diolah sendiri biar nanti tingkat plagiatnya rendah gitu loh. Itu ya maksud saya ya. Contohnya nih misalkan di laporan skripsi Anda pakai kutipan langsung, sistem informasi adalah ini sama ditulis sama persis dengan di buku asalnya ya. Kemudian kita membuat jurnal artikel ilmiahnya kan tidak boleh ya, sama persis. Jadi kan harus ngolah. Sistem informasi adalah itu diolah dengan kata-kata kita, dengan kata-kata pemahaman kita, tetapi harus tetap mencantumkan sumbernya. Nah, daripada nanti ngolah di artikel jurnal mengolah lagi kan mulai dari laporan skripsinya saja yang diolah dari kutip tidak langsung itu sehingga nanti bisa digunakan di artikel ilmiahnya kan. Itu loh maksud saya, Mas. Mas apa tadi? Bilat ya. Biasanya yang paling banyak itu adalah di landasan teori ya, landasan teori dan tinjauan pustaka itu yang banyak sekali tingkat plagiatnya tinggi. Karena kadang kita ini hanya copy paste. Landasan teori hanya copy paste, tinjauan pustaka itu kan kita membaca jurnal orang lain. Biasanya juga hanya copy paste. Nah, itu yang salah ya. Sebaiknya dibaca, dipahami, kemudian kita tulis sendiri dengan bahasa kita, tetapi tidak keluar dari arti yang ada di tulisan itu dan harus tetap mencantumkan sumbernya. Itu biasanya tingkat plagiatnya tinggi di situ di landasan teori dan tinjauan pustaka. Kalau di bab 4 saya rasa karena itu tulisan kita ya, hasil ini kan hasil rancangan kita itu biasanya ya banyak berbedanya pasti tinggi ya, karena kan kita menulis sendiri. Oh ini misalkan implementasi sistem atau rancangan sistem biasanya kita menulis sendiri. Itu yang biasanya pakainya rendah, tapi biasanya di teori yang paling tinggi itu ya, landasan teori tinjauan pustaka itu yang paling tinggi, karena kadang biasanya sih kita lakukan itu juga hanya copy paste ya. Dengan copy paste itu artinya ngutip langsung gitu ya, copy paste sama saja copy paste yang ngutip langsung itu ya. Usahakan diminimalkan kutipan langsungnya sehingga dibuat kutipan tidak langsung. Itu Mas Bilat. Ada lagi silakan yang mau tanya baik. Kalau kemarin katanya mau ada tanya-tanya mengenai skripsi silakan tulis saja. Nanti tanggal ini kan sudah mulai dibuka untuk pendaftaran workshop skripsinya sampai dengan tanggal berapa itu 26 ya, sampai tanggal 26 Desember. Nanti workshopnya yang kelas A itu tanggal 2 Januari. Syaratnya kan harus ngisi pendaftaran dan ngupload proposal skripsinya ya, draft proposal skripsinya harus di-upload ya, draft proposalnya. Ya, silakan nanti template-nya juga sudah saya share di situ ya, template proposal skripsinya. Ya ada silakan. Ayo ada yang mau tanyakan? Masih bingung mengenai apa skripsinya gitu. Nanti wis wayahe skripsi yuk. Ada teman-teman yang mau tanya? Ayo silahkan. Pak mau tanya Pak. Apa Vin? Kalau semisal kan kita mau ngajin skripsi di semisal kan saya mau ambil di kecamatan gitu loh Pak. Nanti dari pihak kampus itu ngasih surat pengajuan skripsi itu enggak Pak? Jadi nanti minta surat pengantar itu tetap pakai. Cuma syaratnya untuk mendapatkan surat pengantar itu kan Anda harus membawa proposal ya. Nanti kan minta itu lembar permohonan surat pengantar penelitian itu loh di FO atau Mbak Diah itu mintanya. Kalau tidak Mbak Diah ya minta, Bu Diah itu loh minta surat permohonan untuk permohonan surat penelitian itu. Nanti tetap menyantumkan judul skripsinya. Tulis saja di judul skripsinya, kan tidak harus nanti pas namanya kan mau mengajukan penelitian ya, judulnya ini kan belum tentu nanti disetujui gitu kan ya. Tidak apa-apa, yang penting kan surat izin penelitiannya ada dulu ke tempat studi kasus. Nanti judul bisa berubah pada waktu menyusun proposal. Berarti kalau di surat itu nanti judulnya berubah lagi nggak apa-apa Pak? Tidak apa-apa, tidak masalah. Kan kita baru mengajukan penelitian, nanti sampai di sana kan mungkin yang dikehendaki oleh
kecamatan ternyata tidak itu, saya tolong dibuatkan ini Mbak. Nanti kan Anda harus meneliti lagi dengan judul yang berbeda, ada apa-apa, tapi kan diizinkan gitu. Intinya kan surat itu masuk ya, buat izin. Nanti kan ada balasan dari sana kalau Anda itu memang diizinkan. Itu yang penting ya, yang harus disimpan surat balasannya kalau Anda memang diizinkan untuk meneliti di sana. Gitu Mbak. Oh iya, berarti harus ada surat balasannya itu ya Pak ya? Iya, ada jelas no. Itu kan sebagai tanda bahwa Anda itu memang benar meneliti di sana. Nanti tolong yang pakai studi kasus itu diusahakan nanti harus ada surat balasan ya kalau Anda itu memang benar diizinkan di apa namanya studi kasus. Karena beberapa tahun yang lalu ada kasus bahwa mahasiswa itu meneliti tapi ternyata tempat studi kasusnya itu tidak ada. Ya, ini siluman gitu kan ya. Nah, itu yang kita takutkan nanti. Jadi di laporan itu seolah-olah dibuat tempat itu ada gitu loh. Nah, itu yang menjadi ini ya. Sebenarnya harus ada surat izin balasan ya di sana kalau Anda itu memang benar melakukan penelitian di sana, itu ada surat keterangan ya. Surat keterangan kalau Anda itu memang melakukan penelitian di sana. Seperti kerja praktek kemarin kan ada ya surat keterangan kalau Anda itu melaksanakan kerja praktek ya. Jadi tanggal berapa sampai berapa. Nah, kayak itulah. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa memang Anda itu mengambil studi kasus di sana, mengambil masalah di tempat studi kasus tersebut. Itu, Mbak. Nah iya Pak. Ya. Kalau Pak, Ya. udah Vin, lanjut Vin. Gimana? kan gini, kan ini kan mengajuin proposal dulu toh Pak. Ya. Nanti kalau udah seminar itu mau ganti judul lagi boleh nggak Pak? Nah, kalau sudah seminar proposal, mau ganti judul ya berarti itu urusannya dengan pembimbing. Kalau seminar proposal berarti kan sudah dapat pembimbing ya. Jadi intinya Anda kan mengajukan dulu proposal ke Prodi ya. Kemudian nanti Prodi mereview apakah judul itu layak diambil atau tidak, diperbolehkan untuk diambil atau tidak kan Prodi. Setelah direview Prodi, setelah disetujui, oke, Prodi memberikan pembimbing, ya, memberikan pembimbing 1, pembimbing 2 diberikan oleh Prodi. Setelah diberikan Prodi, nanti mahasiswa seminar proposal dengan pembimbing ya, mempresentasikan kepada pembimbing mengenai proposal skripsi yang akan Anda buat itu kepada pembimbing 1 maupun pembimbing 2, kedua pembimbing. Ya, disitulah terjadi kesepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing. Ya, sebenarnya si mahasiswa itu mau membuat apa toh? Nah, itu ada kesepakatan dengan kedua pembimbing, baik pembimbing 1 maupun 2. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan di situ, maka ada revisi kan, ya diperbaiki. Nah, kalau nanti ada ganti judul ya berarti harus urusannya dengan pembimbing. Tadi kan seminar proposal sudah ada kesepakatan ini mengenai judul awal. Nah, kalau mau ganti judul ya harus ke pembimbing. Apakah pembimbing menyetujui atau tidak itu urusan pembimbing ya, karena sudah seminar proposal. Tetapi kalau belum sampai seminar proposal itu masih di Prodi ya Prodi yang mereview. Oh ini Mak, kemarin proposal saya ganti, saya belum seminar proposal, saya ganti ini judulnya. Nah, itu baru masih di Prodi, di review lagi Prodi proposalnya. Begitu. Tapi kalau sudah seminar proposal berarti sudah ada kesepakatan dengan pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Berarti nanti kalau mau ganti judul berarti ke pembimbing tersebut apakah disetujui atau tidak. Begitu Mbak Vina. Iya Pak, makasih Pak. Ya, ya. Pak, mau tanya untuk Ya. yang surat pengantar tadi Pak. Ya. Itu udah boleh diminta mulai kapan ya Pak? Ya ini sudah bisa saja mulai memohon permohonan ke Pak Diah, permohonan surat untuk melakukan penelitian. Tetapi kan harus melampirkan itu ya, proposalnya itu ya. Ya. Terus Draft untuk yang proposal. Ya, iya gimana? Pak. Terus untuk yang itu Pak, pembimbing untuk yang itu apa namanya, pengajuan pembimbing itu Pembimbing udah bisa dimulai kapan Pak? Pembimbing itu nanti yang memberikan prodi, yang menentukan program studi. Iya. Iya. Iya Pak. Setelah proposal Anda diajukan ke prodi, di review prodi. Ya. Ya nanti usahakan setelah tanggal 2 itu, setelah workshop itulah. Nanti kan proposal Anda kumpulkan semua, nanti prodi melakukan review kan, nanti di workshopan juga ya. Setelah itu nanti baru akan di review lagi prodi dan diberikan, setelah oke baru nanti diberikan pembimbing. Iya Pak, baik. Ya. Yang lain? Pak mau tanya Ya. untuk dia surat perizinan tadi itu loh Pak, yang untuk surat perizinan itu tadi untuk semuanya harus menggunakan surat perizinan itu atau bagaimana Pak tadi Pak?
Ya kalau pakai studi kasus mestinya harus izin kan. Kulo nuwun kan mestinya wong mau meneliti di sana mau kok tidak izin gitu. Berarti kan itu semuanya nggih Pak nggih. Iya, semua pasti pakai surat izin. Kecuali yang tidak pakai studi kasus ya, yang bikin kayak ada game itu kan tidak ada studi kasus, itu kan bisa saja dia mandiri kan, meneliti mandiri dengan mencari referensi-referensi yang lain, itu kan tidak pakai surat izin. Tapi kalau kita membangun sistem informasi pasti kan di mana tempatnya kan ada, berarti harus pakai surat izin kan, harus melampirkan surat izin penelitian ke sana. Izin itu loh Mas, kan kita mau meneliti di sana kan kalau tidak izin dikira kita itu orang kulon nuwun gitu loh. Kulon nuwun kan dengan membawa instansi kita kan dari Universitas Duta Bangsa, berarti harus dari surat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa yang mengirimkan ke sana bahwa mahasiswa ini mau melakukan penelitian skripsi di tempat ini gitu loh. Dan nanti di sana memberikan balasan ya. Atau setidaknya nanti Anda setelah selesai meneliti minta surat keterangan dari sana kalau Anda itu memang benar melakukan penelitian skripsi di studi kasus tersebut. Nanti dilampirkan di laporan skripsinya. Itu Mbak. Ya. Paham ya? Ya. Yang lain? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Misal ambil studi kasus di Vkom UDB gitu bisa nggak Pak? Boleh saja. Masalahnya apa, kasusnya apa? Berarti nanti Biasanya pakai surat izin juga tadi yang itu Pak? Iya, nanti kita izinkan ke rektorat ya. Rektorat nanti biasanya kalau ngambilnya studi kasus di UDB sendiri itu nanti biasanya yang menentukan dari rektorat ya, surat anunya apakah diperbolehkan mengambil judul itu atau tidak ya, tergantung Anda yang mau ngambil judulnya itu apa, mengenai apa. Biasanya malah diarahkan nanti kalau ada mahasiswa yang mengambil ini, rektorat membutuhkan tidak usah Pak ambil ini tapi ambil ini, ditawarkan ini loh, membuat ini itu mau tidak, itu biasanya seperti itu kalau direktorat. Nanti biasanya yang menangani Pak Shopping itu ya, mengenai kalau mengambil di UDP. Oh iya Pak, siap. Ya. Yang lain silahkan. Ada lagi? Ayo hubung ketemu ya toh. Ini waktunya mahasiswa tingkat akhir ya, semester 7 mau 8 itu harus banyak-banyak membaca, cari jurnal ilmiah untuk sebagai inspirasi mau membuat judul penelitian skripsinya apa gitu ya. Ide-ide, Anda punya ide ya, ide ini terus cari di sekolah, ke sekolah jurnal. Sudah ada belum yang membuat jurnal tentang ide yang saya ini? Kalau ada dikumpulkan, nanti dicari pembandingnya. Oh, yang sudah ada seperti ini saya mau yang seperti ini bedanya gitu loh. Pak, untuk jurnalnya gimana Mbak Putriana? Sikit dulu atau saya dulu Pak? Ya kowe wae wong padha wae lho, sikit karo kowe ya padha. Pak, itu untuk jurnalnya itu mulai tahun berapa untuk 3 tahun terakhir? 3 tahun terakhir, berarti ya. Mulai dari 2018 atau yang 2019? Ya, 18 boleh, 17 boleh. 17 boleh lah, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya 18 karena nanti skripsi Anda itu kan 2021 ya. Sebaiknya 18. Iya, Pak. Ya. Yang lain? Git, mau tega apa Git? Mengenai mendekati skripsi, pembayaran apa aja Pak yang perlu dipersiapkan? Aduh, kok pembayaran ya siap bayar itu. SPP jelas harus lunas ya. Mahasiswa mengambil skripsi SPP harus lunas. Jadi saya tidak tahu SPP ini tekan berapa, 40 atau berapa saya tidak tahu. Yang jelas pada waktu mahasiswa mengambil skripsi SPP harus lunas. Ya, tidak boleh ada tunggakan SPP. Nanti biasanya yang ngurusi keuangan itu bukan saya tidak tahu gitu ya. Nanti saya nake. Jadi biasanya pas mau bayar skripsi pasti ditanya SPP lunas dulu gitu kan. Nek urung lunas kalau lunasi saya SPP sih. Jadi kalau sudah nanti membayar skripsi saya kurang tahu bayarnya berapa. Karena apa lah aku nek bayarnya. Kalau kemarin 750 tapi sekarang saya tidak tahu. Ya, bayar skripsi, kemudian nanti disiapkan untuk uji kompetensi
sama TOEFL bahasa Inggrisnya disiapkan. Jadi memang mahasiswa akhir ya itu banyak sekali ini ya apa namanya ujian ya. Jadi skripsi, bayar skripsi, kemudian nanti siapkan untuk bayar uji kompetensi sama uji TOEFL ya. Kemudian iya, sudah itu saja yang perlu disiapkan mengenai pembayarannya. Itu Mas. Masih Sigit pripun? Nanti TOEFL-nya bagaimana? Gimana? Ketentuan TOEFL. TOEFL-nya nanti yang menentukan dari rektorat itu Mas. Nanti ujiannya dari kampus. TOEFL-nya dari kampus. Nanti ada pengarahan dulu, ada pelatihan dulu ya sebelum melakukan tes TOEFL ada pelatihan dulu ya. Kemudian setelah itu baru lakukan tes dengan menggunakan komputer base ya. Syaratnya 350 atau 400 ya kemarin itu nilainya. Kalau tidak salah 350 atau 400. Kalau kemarin 350, coba nanti dinaikkan 400 atau enggak. Syarat apa namanya lulusnya? Skornya itu loh Mas, skornya itu 400 ya enggak salah. Itu Mas. Oh iya. Dari ujiannya di kampus. Jadi bukan dari lembaga bahasa Inggris yang di luar tapi dari kampus. Yang mengadakan dari kampus UDB sendiri. Tidak boleh dari luar, jadi dari kampus sendiri. Nanti ada sebelum tes ada pelatihan dulu ya, ada pelatihan yang dilatih. Itu yang ngurusi rektorat bukan dari Vkom. Nanti diurusi dari rektorat yang daftar siapa, kemudian nanti dilatih. Setelah itu ada pelatihan, setelah selesai pelatihan nanti baru ujian TOEFL-nya dengan menggunakan komputer base. Itu nanti langsung keluar nilainya. Selesai ini keluar nilainya. Nah, itu mengenai nanti kalau tidak lulus apakah ada remedi atau tidak, saya belum tahu. Dari itu yang menentukan dari rektorat apakah ada ulang atau bagaimana atau nilainya ya seadanya, saya kurang tahu. Nanti coba besok tak tanyakan. Karena yang kemarin ya juga yang ngurusi rektorat semua itu ujian TOEFL-nya itu. Ujian TOEFL itu yang ngurus dari rektorat semua. Karena yang sistemnya kan juga dari rektorat. Yang mengampu itu juga dari rektorat. Itu Mas. Oke, matur suwun. Yang lain? Pak. Bocoran ya? Pak. Apa? Untuk bimbingan nanti kira-kira udah offline atau masih online Pak? Nah, belum tahu Mas. Ini soalnya kan malah kasus COVID kan semakin meningkat. Ini yang menunggu ini ya. Kalau kemarin sih Menteri Pendidikan itu sudah mengumumkan bahwa mulai semester depan itu boleh dilakukan dengan offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi dikembalikan kepada daerah masing-masing. Artinya dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kalau memang pemerintah daerah itu tidak mengizinkan ya mengikuti pemerintah daerah seperti itu Mas. Jadi belum tahu info selanjutnya nanti apakah di Surakarta ini diizinkan untuk sudah melakukan tatap muka secara offline atau belum, yaitu nanti mengikuti dari pemerintah Kota Surakarta. Begitu Mas. Iya Pak. Yang lain? Pak, saya mau tanya Pak. Iya. Tanya apa nih? Untuk judul skripsi itu dari prodi itu ada kayak judul yang harus dihindari atau yang mungkin di tahun ini itu mungkin karena sudah banyak yang mengangkat dari kakak tingkat yang kemarin-kemarin itu gitu, mungkin ada pengecualian judul yang harus dihindari gitu nggak Pak? Ya, kalau di Prodi SI sebenarnya kan sesuai dengan visi dari program studi SI itu untuk menjadi pengembang sistem informasi yang terbaik. Itu bisa diambil adalah mengenai CRM, CSM ya, itu namanya CRM atau ya Customer Relation Management, Supply Chain Management, kemudian apalagi itu namanya, ya itulah yang mengenai itu ya.
supply management, kemudian CRM itu yang mau ini kan mengambil judul-judul itu yang bisa direkomendasikan. Tetapi tentu saja dengan apa? Metode-metode yang terbaru ya. Mau ngambil CRM, orang mau mengambil tentang CRM ya CRM aja, tapi kan metode yang digunakan untuk CRM itu apa? Itu yang menjadi pembeda. Nah, itu. Tapi kalau masalah mengenai kan banyak sekali itu kamar yang mengajukan sistem informasi penilaian itu banyak sekali ya, itu sudah ditolak. Ada adu lagi ya, karena sudah banyak sekali yang mengambil judul-judul itu dan tidak ada pengembangan. Penilaian ya cuma itu saja kan. Apalagi penilaian raport ya, raportnya nanya sedih kan. Itu kan penilaian cuma itu kan, tidak ada pengembangan yang lain. Apa yang mau dikembangkan kan gitu ya. Kalau CRM kan semakin penjualan online seperti ini kan semakin hari semakin berkembang meningkat ya kan. Dan mungkin Anda punya ide baru ya dari model sistem dari penjualan online misalkan yang mempunyai ide baru, itu kan bisa saja sama-sama penjualan online tetapi kamu mempunyai ide baru, metode baru dari sistem penjualan online itu. Nah, karena penjualan online yang saat ini itu tidak akan pernah, tetap kesananya akan berkembang terus ya, akan selalu ada pengembangan terus. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana mengembangkan dari si penjualan online itu. Syukur-syukur ngambil yang sesuai dengan tema di webinar kemarin, yaitu mengenai data science kan. Nah, itu bagus. Nanti ada Anda mengolah data ya. Tujuannya untuk menentukan apa kalau di penjualan, dan kemarin disampaikan ya di e-commerce itu kan juga menerapkan data science, yaitu kumpulan dari data-data penjual atau pelanggan itu diolah sehingga nanti untuk memberi rekomendasi bagi pelanggan itu dia mau membeli apa di bulan depan, itu bisa direkomendasikan dengan menggunakan data science kan, namanya business intelligence gitu kan ya. Nah, sebaiknya model-model yang seperti itu yang kita harapkan. Cuma kan ya itulah belum ada yang sampai ke sana mahasiswa kita itu. Ya rata-rata hanya membangun sistem informasi ya, belum ada yang mengambil mengenai data science, mengenai business intelligence itu belum ada. Karena data science dengan business intelligence itu ya berkaitan. Itu Mbak. Jadi memang judul-judul yang sering muncul itu yang kita sudah tolak itu penilaian, kemudian ada sistem informasi yang di pembelajaran, media pembelajaran. Nah, ini sudah banyak sekali yang mengambil itu dan hanya itu saja, pengembangannya tidak ada. Nah, itu mohon nanti dipikirkan kalau kita mahasiswa SI ya sesuai dengan prodi yang kita miliki ya, mengembangkan mengenai itu. Itu Mbak Agni. Nah, silahkan nanti pas workshop aja konsultasi ya. Anda bikin judul apa, nanti dikonsultasikan enaknya metode yang digunakan untuk apa. Intinya judul boleh bisa sama, tapi kan ada kebaruan di situ ya, yang kita cari, yang kita inginkan adalah kebaruannya itu apa gitu loh. Tidak masalah Anda mengambil sama-sama e-commerce, aku e-commerce, ini juga e-commerce, tapi kan mungkin Anda punya ide mengembangkan metode baru dari e-commerce itu. Nah, apa itu yang mau di-improve, dikembangkan gitu loh, metodenya itu gitu loh. Tapi kalau sama persis ya itu yang tidak boleh, sama-sama e-commerce, sama modelnya sama dan dengan yang sudah ada, yang sudah pernah dibuat, apalagi jurnalnya sudah ada, tidak ada pengembangan, tidak ada improve-nya. Nah, itu yang tidak boleh kan. Mestinya adalah satu saja yang menjadi pembeda itu bisa ditunjukkan, bisa ditekankan di batasan masalah dan bisa ditekankan di tinjauan pustaka, di perbedaan penelitian. Itu yang nanti ditekankan pada waktu Anda menyampaikan seminar proposal, kemudian mengerjakan pembahasan, itu yang ditekankan adalah di perbedaannya itu. Oh, ini loh model bedanya seperti ini, itu yang diimprove gitu kan ya. Kalau yang lain kan model anunya sama ya, yang satu saja apa yang menjadi pembeda, apa yang menjadi improve dari penelitian yang akan Anda lakukan itu. Meskipun sama-sama mengenai penjualan online misalkan. Nah, itu yang perlu ditekankan. Jadi nanti dibawa terus sampai nanti membuat jurnal ya ditekankan yang pembedanya itu loh. Biar orang tahu kan, oh ini bahas mengenai penjualan online tapi dia memiliki ciri pembeda yang di sini.
Gitu. Sehingga nanti orang kalau membaca jurnal Anda, dia juga membaca, oh ini dia penjelasan ini dengan metode ini yang baru, dia mengimprove metode ini. Sehingga nanti dibaca oleh orang, oh berarti saya harus beda dengan yang apa namanya yang dilakukan oleh si penelitian ini. Metodenya ini saya mengambil yang lain, gitu loh. Ini kan untuk penelitian itu kan untuk mengembangkan terus ya. Sana biar apa dengan tema itu misalkan dengan penjualan itu untuk mengembangkan mengenai penjualan online terus sehingga nanti ke sana kan terus berkembang gitu. Begitu, Mbak. Jadi tidak perlu muluk-muluk yang tinggi, cukup cari saja pembedanya apa di situ, apa yang mau Anda improve, apa yang mau Anda kembangkan di situ saja bisa untuk dijadikan sebagai apa judul skripsi. Oh, iya, Pak. Jadi berarti tidak, harus ada pengembangan gitu, Pak. Ya, betul. Ada improve satu saja. Apa yang ada improve, ada yang mau kembangkan. Ya. Ya, kalau mau sama-sama ya penjualan online wis podo, anune podo, metode podo, modele podo, ya kan tidak ada improve. Ya, cari satu improve-nya apa. Oh, mengenai promosinya mungkin yang kamu kembangkan. Oh, mengenai apa model apa transaksinya yang kamu kembangkan. Nah, itu yang bisa menjadi apa namanya? Pembeda yang menjadi pembeda dari yang sudah pernah ada. Gitu, Mbak. Iya, Pak. Ya. Yang lain? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Di bab 1 itu kan nanti latar belakang kayak menjelaskan permasalahan-permasalahan Ya. yang diangkat dan solusinya. Ya. Nah, untuk memperkuat permasalahan yang diangkat itu, apakah harus melakukan wawancara atau menyebar kuesioner terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data sehingga permasalahan yang diangkat itu benar-benar valid dan real? Baik, kalau di proposal tidak usah dulu, tidak apa-apa. Ya, di proposal tidak usah. Kalau nanti setelah seminar proposal baru dilakukan penelitian. Penelitian yang sebenarnya kan setelah seminar proposal baru terjun ke tempat penelitian. Ya kalau di proposal ya secara garis besarnya saja dulu. Ya di sana itu apa toh? Ya Anda cukup mencari informasi saja sekilas, belum meneliti lebih dalam ya mengenai permasalahan yang ada di sana. Nah, itu untuk menulis proposal. Nah, nanti setelah seminar proposal, setelah apa namanya seminar proposal kan terjun langsung ke penelitian. Nah, itu baru Anda menggali data yang lebih dalam lagi mengenai permasalahan itu yang nanti akan dibuat. Tapi untuk proposal ya sekilas saja ketemu di sana di kasus toh berbicara mengenai apa ini karena nanti diusulkan kalau mau membuat ini bagaimana gitu kan disampaikan di proposal. Masalahnya apa, tapi belum menggunakan data-data yang semakin mendalam. Kalau nanti sudah penelitian, sudah selesai seminar proposal, baru ya nanti mencari data di sana, benar terjun ke sana kan mencari data-data yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Begitu, Mas. Nanti kalau Anda mau menulis proposal saja harus mencari ini, misalnya kelamaan nanti ya. Ya boleh saja, bisa saja kalau Anda bisa lakukan. Nanti malah di bab satunya tidak perlu lagi ini ya mengambil data lagi, tapi ya lama kan nanti untuk menyusun proposalnya. Nah, sebaiknya itu aja. Yang penting intinya Anda susun ini proposal latar belakang itu ya ketemu di sana sekali itu untuk berbicara mengenai masalah yang akan yang kamu selesaikan itu apa. Jadi untuk permasalahan apa di apa namanya disampaikan di proposal itu. Baru nanti kalau sudah bab 1 berarti kan sudah terjun ke sana. Itu harus dengan data-data yang memang sumbernya dari sana. Jadi tolong nanti di bab 1 itu kalau menyampaikan latar belakang masalah itu harus berdasarkan data, harus berdasarkan sumber yang ada. Jangan berdasarkan asumsimu sendiri, ya, mengandai-andai di sana itu enak masalah ini mesti ini, bukan itu ya. Tapi harus berdasarkan apa? Data yang ada di sana. Syukur-syukur dicantumkan sumbernya. Oh ini masalah di ini sumber dari apa? Oh, sumber dari data apa misalkan yang ada di sana, atau sumber dari apa wawancara, atau sumber dari apa namanya dari yang ada di tempat penelitian misalkan. Jadi intinya sebaiknya harus dari sumber data, bukan dari asumsi asumsi kita ya, bukan seperti itu. Gitu Mas. Baik Pak, makasih Pak. Ya, yang lain. Pak, mau tanya lagi, Pak. Ya. Tapi kalau S itu ambil multimedia boleh kan, Pak? Ya tidak apa-apa ya. Asalkan memiliki basic ya. Karena kan kayaknya selama ini kan tidak ada mata kuliah multimedia ya.
ya dikaitkan lah dengan apa namanya ada SI-nya, ada unsur sistem informasinya di situ. Apa tuh multimedia, pembelajaran apa tuh Mas? Multimedia apa tuh? Video pembelajaran edukasi, Pak. Nah, itu ada pembelajaran edukasi yang digunakan di mana? Untuk itu anak-anak SD. Edukasi tentang apa gitu kan ya? Ya, edukasi ya yang kemarin saya ajuin ke Bapak. Oh, lali ya. Ya nanti biasanya kalau multimedia nanti Bu Hanifah yang nangani, karena Bu Hanifah yang lebih ini tentang multimedia ya. Nanti ya bisa saja, tapi nanti ada unsur informasi yang disampaikan ya. Apa yang mau ini kan diujikan ya, benar tidak multimedia yang Anda buat itu menyelesaikan masalah yang ada di sana, kan berarti harus ditujukan itu di apa namanya bagian akhir itu apa distribution ya, distribusikan, kemudian nanti diolah hasil, dievaluasi kan multimedia yang Anda buat itu apakah sudah sesuai tujuan ya, menyelesaikan masalah yang ada di tempat penelitian itu, nanti diujikan. Itu Mas. Tapi boleh kan ya, Pak? Ya tidak apa-apa. Ini, Pak. Yang lain? Pemberitahuan di ACC-nya atau enggak proposal kita nanti kapan, Pak? Setelah workshop ya. Setelah workshop, terus nanti ada perbaikan revisi, nanti bisa diajukan lagi. Dan setelah itu nanti akan kita umumkan apakah ada revisi lagi atau tidak. Sebelum masuk ke semester genap ya, itu insya Allah nanti proposal sudah siap diambil ya, mengambil apa namanya proposal yang sudah disetujui, sudah di ACC, sudah mendapatkan pembimbing. Nanti syaratnya adalah sudah melakukan pembayaran skripsi dan dan melampirkan kwitansi pembayaran skripsi, melampirkan apa namanya KHS 7 semester ya, dari semester 1 sampai dengan semester 7 ya, fotokopi KHS. Dan tujuannya kami melihat apakah mahasiswa itu memang sudah mencapai ininya apa namanya SKS-nya ya. Jadi dikumpulkan fotokopi KHS dari semester 1 atau sampai semester 7, atau minimal kalau hilang ya semester akhir saja, yang terakhir. Nanti kan ada apa namanya, ada jumlah SKS yang sudah diambil, sama fotokopi kwitansi pembayaran. Itu untuk mengambil proposal yang sudah disetujui, sudah di ACC oleh Prodi untuk diambil, kemudian nanti bisa didaftarkan ke BAK untuk seminar proposal. Bagi yang belum disetujui ya direvisi dulu ya sampai dengan proposal itu disetujui. Begitu Mas Sigit. Terima kasih, Pak. Pak, tapi KHS yang 2 semester terakhir belum dibagikan tuh, Pak. KHS itu bisa dilihat di sistem apa namanya, sistem akademik tidak? Ada di situ enggak? Ya, itu di-download aja. Di-download saja kan itu. Di screenshot. Enggak bisa di-download. Kayaknya nggak bisa, Pak. Oh ya. Ya, coba di screenshot. Kalau tidak, masuk harus dibagikan PA-nya siapa? Bu Intan, yang selama pandemi ini. Oh, selama pandemi ini belum ya. Oh ya. Ya. Ya kalau tidak nanti di screenshot aja. Kalau tidak bisa di-download ya di screenshot di sistem bermas akademiknya itu. Baik, Pak. Ya. Yang lain? Pak mau tanya lagi, Pak. Ya. Pak, suaramu serang-serang mungkin. Enggak apa-apa, Pak. Bar nangis toh? Pak, enggak itu, Pak. Oh iya. Pak mau tanyakan kalau semisal ini kita kan ngajuin ke tempat studi kasusnya. Terus nanti kalau sehabis workshop nanti
judul kita nggak di ACC itu nanti Mm-mm. kita bisa nyari tempat lagi nggak, Pak? Kalau mau tetap Boleh. mempertahankan judul itu, karena Anda punya ide itu, judul itu, boleh cari tempat yang lain, studi kasus lain, tetapi dengan judul yang sama misalkan, boleh saja. Ganti studi kasus boleh, tidak apa-apa. Kalau ganti studi kasus sama judulnya? Ya tidak apa-apa, berarti kan ngajukan dari awal lagi kan, ngajukan dari awal lagi, Iya. direview lagi kan, berarti kan, ya boleh Iya. saja, itu, Oh iya, Pak. ya, Oke, Pak. ya. Yang lain, Pak, mau tanya Pak, ya, mau sarapan daring. ya, gimana? Sarapan dulu Pak. Wes no, wah aku ndek bojo ya wis sarapan ya. Nek kowe mbuh kowe ora ndek bojo. Alhamdulillah. Nek kowe mbuh kowe ora durung ndek bojo, wong sarapan apa durung. Mangkane lek nikah kan lek di enek sing gaweke sarapan, ngono lho. Enek sing gaweke kopi, nek esuk tangi turu gaweke kopi, sarapan ya ta. Wis penak tenan. Nek ngono kuwi kan kowe Iya, urip. iya. Iya ta? Yang bisi. Ya. Yo yang lain. Baiklah. Nggih. Ini misal proposalnya misalnya aksesnya 3, Pak. Ah, apa? Terus Gimana ini kan misalnya itu kan aksesnya 3 di sistem kita kan. Heeh. Dan saat pembuatan tuh akhirnya cuma ada 2 gitu, terus gimana Pak nanti? Itu nanti tolong kalau sudah ke pembahasan itu berarti sudah sama pembimbing ya, itu nanti dibicarakan dengan pembimbing saja. Ya, pembimbing. Nah, nanti makanya kan pas seminar proposal itu tolong disampaikan yang ini ya, kesepakatan dengan pembimbing. Nanti kalau ada perubahan pada waktu proses ya itu nanti dengan urusannya dengan pembimbing ya. Tidak lagi dengan program studi. Ya, dengan pembimbing diselesaikan dengan pembimbing. Itu Mas. Baik Pak. Ya. Berarti sistem kita tetap ada fitur unggulannya ya Pak ya? Iya, harus ada apa yang diimprove ya, apa yang ditambahkan, dikembangkan, apa yang menjadi beda atau unik ya dari yang Anda ingin lakukan. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Yang lain? Ayo ada yang lain? Pak, untuk yang multimedia tadi berarti harus ada sangkut pautnya dengan SI, gitu ya Pak ini. Ya, sebaiknya ya. Masih, yang lain? iya Ya. Masih ngambang Pak. Oh ya. Ayo yang lain. Cukup. Yang lain udah nggak ada. Yang lain kita cukup itu udah menang wae Ayu, menang Fatma. Masih pada bingung, Pak. Aja bingung. Mau nek bingung berarti wis mudeng. Wong biasane wong nek wis bingung ngono kuwi berarti wis meh paham ngono lho. Bingung mau ditanyain apa, Pak? Nek ora bingung sampai gak bisa tanya. Oh, bingung. Oh, Linda bingung ngajak bingung ya kok apa. Puput ya meneng wae. Risma iya. Fatma ya meneng turu itu Fatma. Fatma logone tangan ngatong kok. Terus ya, kalau sudah berarti Pak itu ada yang tanya Pak. Untuk kutipan maksimal kalau jurnal itu 3 tahun terakhir, kalau buku 5 tahun terakhir. Ya, kalau jurnal itu 3 tahun terakhir, kalau buku 5 tahun terakhir. Ya, itu ya. Jadi kalau Anda mengutip buku dari jurnal, cari jurnal yang pertama cari jurnal
mengenai tema yang Anda ambil, sejenis dengan tema yang Anda ambil, terus cari yang tahunnya itu 3 tahun terakhir. Kemudian untuk teori-teori umum yang mengenai apalah kalau sesuai dengan judul Anda itu cari buku, kalau cari buku adalah 5 tahun terakhir dicari. Gitu ya. Kalau jurnal pembanding itu minimal berapa toh, Pak? Kalau di proposal itu minimal 3, tapi sebaiknya lebih dari 3 ya. Minimal 3. Tapi biasanya mahasiswa itu kalau diberi minimal 3 itu ya ditulis telu gitu. Kan minimal ya. Boleh lebih 4, 5, 6 malah lebih bagus toh. Biasanya sing ditulis nambah kono ya telu ngono ya. Minimal 3, tapi lebih dari 3 lebih baik gitu loh. 4, 5, 6 itu sampaikan saja biar jelas gitu kan letak improve dari penelitian itu berarti kan lebih apa namanya? Lebih banyak ya. Gitu. Minimal 3 ya. Baik, Pak. Ya. Wes, udah. Segera disusun draftnya dulu untuk biar bisa daftar workshop ya. Nah, itu nanti daftar workshopnya, nanti insya Allah Januari kita workshopkan ya. Nanti ya tetap online ya workshopnya ya. Ya karena tidak boleh ke kampus ya, berarti online seperti ini. Nanti diskusinya, workshopnya. Itu ya, cukup ya Mas, Mbak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, apa nih Januar? Pak, kalau kita kan cari studi kasus itu, Pak. Terus setelah dari studi kasusnya itu menentukan, oh Mas, tolong dibuatkan ini kayak gini. Terus apakah juga ada kemungkinan ditolak sama prodi, Pak? Nah, iya tadi saya katakan boleh Anda membangunkan satu sistem yang ada sesuai dengan permasalahan yang ada di tempat studi kasus. Tapi itu tadi loh, tunjukkan kan itu namanya sistem yang Anda bangunkan pasti bisa enak segawe ya Mas ya. Sudah ada yang membuat. Makanya cari jurnal setelah tempat studi kasus meminta untuk membuatkan sistem seperti ini, baru Anda mengira-kira judulnya apa ini. Setelah itu baru cari referensi di jurnal yang ada di internet ya, cari jurnal mengenai judul yang sesuai dengan yang akan Anda ambil itu. Ya, cari pembandingnya bedanya. Ya, tunjukkan satu saja pengembangan improve-nya yang apa yang akan kamu lakukan di situ. Biar beda dengan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Ya, misalkan sama-sama sistem informasi keuangan yang ada di toko A atau di perusahaan A dengan perusahaan B. Kan bisa saja mungkin ada pembeda kan di situ. Nah, itu yang kamu improve di situ gitu loh. Jangan sampai sama. Kalau sama ya berarti kan mesti gawe orang kan, sudah diteliti orang, sama berarti sama saja Anda itu nyontoh. Ya. Tapi kalau ada improve, ada pengembangan, berarti ada yang diunggulkan atau ada yang ditonjolkan atau ada yang diimprove dari yang sudah pernah ada. Begitu Mas. Boleh saja dia sesuai permintaan di studi kasus ya. Boleh dibuatkan judul, tapi kan kita sebagai peneliti untuk akademik kan ada yang diimprovekan dari yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi tugas Anda untuk mencari apa sisi pembedanya itu loh, apa yang mau diimprovekan biar tidak sama dengan yang sudah pernah dibuat oleh orang lain atau pernah ditulis oleh orang lain. Begitu Mas. Baik Pak. Jadi memang boleh ya. Boleh mengambil judul sesuai dengan permintaan, boleh, tidak apa-apa. Nah, tugas kita sebagai akademisi kan mencari improve apa yang mau dikembangkan gitu loh. Untuk mempertanggungjawabkan tulisan yang nanti akan kita tulis di penulisan ilmiah, karya skripsi ataupun jurnal nanti. Itu yang akan dicari pembedanya apa. Itu Mas. Oke, yang lain. Dede meneng bae ngapa, Dek? Kepanasan, Dede kepanasan. Bingung mau tanya apa katanya, Pak. Oh, Dede bingung. Dede bingung. Ayu ya meneng wae ya bingung. Ayu Arum Sari bingung.
Puput ya bingung. Risma mumet. Erlina puyeng. Fatma turu. Pembeda bisa dari fitur, bisa dari metode, bukan latar belakang masalahnya, bukan ya. Jadi fitur, metode, atau algoritma yang digunakan itu bisa saja menjadi pembeda. Ya. Itu Mas, jadi bisa fitur, bisa metode, bisa algoritmanya, atau bisa model dari model bisnisnya juga boleh. Model bisnisnya yang Anda kembangkan, yang ada improve itu boleh saja. Nah, itu banyak yang sisi dari apa yang Anda mau improve itu. Tidak hanya dari fiturnya saja, mungkin model bisnisnya atau metode yang mau digunakan atau algoritma yang mau digunakan atau mau diterapkan itu bisa menjadi sisi improve dari yang sudah pernah ada. Atau kalau latar belakang masalah kan belum menjadi kelihatan dari sisi pembeda. Yang menjadi sisi pembeda ya itu tadi isi ya. Bisa dari fitur yang dibuat, metode atau model bisnis atau algoritma yang akan digunakan itu menjadi sisi pembeda. Itu Mas Fakhrul. Pak, saya mau tanya. Mm-mm. Kan tadi untuk pembeda itu ada metode. Nah, semisal itu metode yang dijadikan pembeda itu metode pengembangan itu apakah boleh? Semisal yang pertama, semisal jurnal yang kita cari itu waterfall. Nah, terus dari yang nanti yang sistem yang kita bikin itu beda lagi pengembangannya. Misal kita pakai SDLC gitu Pak. Apakah itu boleh dibedakan dalam segi itu gitu? Ya boleh Tapi salah satunya. Boleh salah tapi satunya untuk metode. fiturnya semisal sistemnya itu fiturnya sama gitu Pak. Apakah itu boleh? Nah, salah satunya metode itu boleh metode pengembangan. Tapi kan metode itu belum tentu metode pengembangan saja kan. Metode yang lain kan metode di dalamnya. Oh, metode konsep metode misalkan penjualan online, metode jual belinya, metode penjualan online-nya yang mau dibedakan itu loh. Bukan hanya metode pengembangan sistemnya ya. Kalau metode pengembangan sistem kan hanya perbedaannya kan hanya di alur langkahnya kan, dengan metode SDLC dengan metode prototype kan itu perbedaan di alur langkahnya kan. Yang lebih ditekankan malah metode metode dari masalah yang dibahas itu. Misalnya penjualan misalnya, itu metode penjualannya misalkan. Itu Mbak. Pak. Atau model bisnisnya gitu loh. Itu. Okay. Kalau metode pengembangan kan sama kan ya, kalau kita membangun satu sistem dengan metode pengembangan itu kan hanya perbedaan di tahapannya, dan harus kita membangun satu sistem itu kan tidak sembarangan milih metode pengembangan kan ya. Kenapa kok kita milih prototype? Kenapa kok kita milih waterfall? Itu kan ada alasannya. Oh ya, tidak sembarangan milih. Oh, saya pilih prototype. Kenapa milih prototype? Ayo, kan ada alasannya. Kenapa kok milih prototype? Saya pilih waterfall. Kenapa kok milih waterfall? Nah, nanti dicari apa yang metode waterfall itu apa, atau SDLC, kemudian ada prototype, ada itu satunya prototype itu apa Mbak? Lali Mbak. Biasanya yang digunakan waterfall, SDLC, atau prototype. Ada lagi apa itu? Lali Mbak. Apa Mbak namanya Mbak? Ada berapa toh metode pengembangan sistem yang sering digunakan? Pengembangan sistem informasi. Berbeda lagi nanti metode pengembangan multimedia. Nanti si Mas Irfan kalau pakai multimedia berarti metode pengembangannya bukan yang waterfall, bukan yang prototype. Ada sendiri metode pengembangan multimedia. Silakan cari metode pengembangan multimedia. Iya Pak. Nah, itu harus ada, tidak sembarangan memilih, ada alasan. Kenapa pakai prototype? Kenapa pakai waterfall? Kenapa pakai apa masih gini? Lupa lah. Itu ya.
Mbak Agni. Nggih, Pak. Tadi Agni ya. Terus yang Makasih, lain. Pak. Pak Sudah? mau tanya Iya. langsung ke judul Ya. aja ya Pak, daripada Mm-mm. itu kan aku rencana mau bikin itu Pak, judulnya pembuatan animasi edukasi pencegahan kerusakan mata dari sinar radiasi gadget gitu. Mm-mm. Ya Ya, terus? kira-kira boleh nggak? Bisa ya? Tidak apa-apa, boleh saja. Tapi nanti harus setelah jadi aplikasi itu diuji ya dengan apa namanya, apakah aplikasi yang Anda buat atau media itu ya, media apa namanya? Apa tadi? Media pembuatan animasi edukasi. Animasi edukasi itu apakah bisa mengurangi tingkat apa mau Kerusakan mata. mata. Nah, itu bisa diuji apakah orang dengan menggunakan itu bisa lebih tergugah ininya, lebih berhati-hati ya untuk menggunakan gadget ya, karena dengan ada edukasi berarti tahu cara menggunakan gadget yang benar sehingga bisa terhindar dari radiasi oleh mata kita terhadap gadget gitu kan ya. Nah, itu nanti di akhir kan harus diuji, dievaluasi kan ya. Tapi nanti bentuk akhirnya tuh jadinya video itu Pak. Ya, katanya animasi video kan, video Iya, animasi video. Ya, video kan bisa animasi atau bisa video yang kita rekam biasa. Nah, itu yang kamu buat kan video animasi kan. Iya. Nah, iya makanya ada diujikan apakah animasi yang Anda buat itu bisa menyampaikan pesan informasi yang akan disampaikan itu apa pesan informasinya, kan memberikan apa tadi, memberikan bukan animasi apa tadi, edukasi. Nah, apakah itu memberikan edukasi itu kan pembelajaran, apakah dengan video itu benar memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada siapa, masyarakat atau kepada anak-anak mengenai cara penggunaan gadget. Nah, itu kan harus yang ini yang harus diuji kan ya. Itu bedanya dengan anak S1 dengan D3. Kalau D3 cukup membuat saja selesai. Tapi kan anak S1 harus menguji ini apakah benar pembelajaran edukasi yang kita buat, animasi edukasi ini bisa tersampaikan kepada pengguna. Nah, itu aja harus diuji dan dievaluasi gitu loh, Mas. Jadi tidak hanya cukup sampai aplikasi jadi, berarti harus diuji. Apakah benar edukasi yang kita buat, animasi edukasi yang kita buat itu benar bisa memberikan pesan ya kepada pengguna mengenai itu tadi kerusakan mata terhadap gadget tadi. Itu Mas. Berarti nggak apa-apa ya Pak? Misal tidak saya apa-apa. Ya tidak apa-apa. Ya. Oh ya, mau tanya lagi Pak. Kampus bukanya kapan ya Pak? Kampus ini baru WFH nih. Iya, sampai kapan Pak? Informasi sampai Sabtu, tapi tidak tahu nanti Senin sudah masuk atau belum. Kemarin sampai Sabtu besok. Iya. Itu semua Pak. Fakultas semua Kesehatan Rektor juga. Iya, semua. Nah, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Yang lain sudah cukup? Sudah ya, cukup ya? Iya Pak. Ya, mau lindai suaranya serak turu. Enggak Pak, batuk. Oh, batuk. Jangan ngemut-ngemut barang sing kasar. Ya. Baik, kalau sudah jadi cukupkan sekian. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya WA juga boleh. Segera susun draft proposal untuk daftar workshop ya. Oke. Disusun aja dulu, enggak usah ini ya tadi ABC itu punya ide apa disusun proposalnya. Baru nanti untuk acara workshop bisa lebih lebih jelas, nanti bisa lebih matang untuk proposalnya.
Iya, Setelah workshop tidak harus proposalnya itu untuk skripsi, boleh saja ganti, boleh. Setelah workshop, oh misalkan dengan ada workshop itu ternyata punya ide baru, gitu ya boleh saja ganti proposal lagi, tidak apa-apa. Jadi kalau memang sudah mantap dengan itu, terus ini sudah ada pengembangannya juga, ya sudah. Ya, oke, itu nggak apa-apa. Itu ya. Baik, itu mungkin yang kita bahas. Silahkan absen di sini. Baik, yang sudah absen boleh live. Baik, saya tutup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak. Ya.